Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa, khususnya kelas 8 sekolah menengah pertama. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran yang kita nanti-nanti, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan disimak dengan baik-baik. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan pelajari materi bab 2, dilanjutkan di subbab C, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar peserta didik mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu peserta didik mampu menelaah akibat jika tidak memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian mampu menganalisis pentingnya peraturan perundang-undangan. Lingkup materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian kedudukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian pentingnya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, coba kita ingat-ingat kembali apa saja peraturan yang ada di sekolah kalian. Coba, sudah ingat? Kalau sudah ingat, lalu apa sih tujuan dibuat dari peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah? Nah, setelah kalian menyebutkan atau mengingat kembali peraturan yang ada di sekolah kalian, lalu mengetahui apa tujuan dari dibuatnya tata tertib di sekolah, mari kita lanjutkan materinya. Diawali dari pengertian peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sifatnya adalah berjenjang atau bertingkat atau berurutan. Ya. Di sini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menempati kedudukan tertinggi. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian undang-undang, lalu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah tingkat kabupaten. Nah, peraturan perundangan tersebut bersifat mengikat dan diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum. Ya, nah jenjang ini nanti menentukan kekuatan mengikatnya, ya, seperti itu. Nah, seperti disebutkan dalam urutan peraturan perundangan tadi, Indonesia itu memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalam urutan peraturan perundang-undangan itu menempati urutan tertinggi, di mana kedudukan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang memuat kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Maka peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik itu TAP MPR, undang-undang, dan peraturan lainnya yang di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak boleh bertentangan. Nah, kemudian yang kedua adalah kedudukan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Kedudukan dari peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bersifat hierarki dan piramida ya, berbentuk hierarki dan piramida atau berjenjang yang masing-masing memiliki daya ikat atau kekuatan keberlakuan sesuai jenjangnya ya, dimana hukum yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh menyimpang dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Di sini kedudukan yang lebih tinggi kedudukan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya seluruh peraturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contohnya lagi, undang-undang kedudukannya di bawah ketetapan MPR, maka peraturan undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam ketetapan MPR dan seterusnya. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, sekarang tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pentingnya peraturan perundang-undangan diantaranya yang pertama, menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, lalu memberi kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak warga negara, merupakan peraturan yang ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negara dalam kehidupan. Sekarang, Undang-Undang Dasar tahun 1945 apabila ditaati versus apabila tidak ditaati. Undang-Undang Dasar tahun 1945 jika ditaati akan membentuk sebuah negara yang tertib dan teratur. Jika sebuah negara tertib dan teratur, maka akan mudah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Apabila tidak ditaati, kehidupan bernegara menjadi tidak harmonis, menimbulkan perpecahan, maka tentu saja tidak akan terwujud rakyat yang sejahtera. Lalu bagaimana? Memilih mentaati ataukah tidak mentaati? Maka dari itu, marilah kita semua bergandeng tangan, berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk Indonesia yang jaya dan sejahtera. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pancasila.